Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bagus Ramadan dan kali ini di hadapan kita sudah ada laptop Asus X540L ya teman-teman. Nah, laptop ini akan kita bersihkan karena sebelumnya itu permasalahannya adalah saat dinyalakan dia akan blue screen teman-teman. Bisa kita lihat gambarnya adalah seperti ini. Saya dapat forward dari WhatsApp-nya, yaitu ada tampilan blue screen dengan keterangan driver power state failure yang menandakan ada kesalahan pada hardware-nya ya teman-teman ya. Entah mungkin kotor atau memang saat saya nyalakan sih sebelumnya baik-baik saja ya. Terus pas saya coba nyalakan lagi dia mengupdate Windows. Jadi salah satunya adalah kemungkinan memang saat dinyalakan apesnya itu karena lagi update Windows teman-teman. Jadi setelah update Windows-nya selesai, ya udah laptopnya kembali normal ya kan. Tapi karena saya tidak ingin ragu dalam kondisi laptopnya ini teman-teman, jadi saya bongkar full saja. Saya bongkar bagian bottom-nya ini, saya bongkar semua. Jadi biar bisa dibersihin ya teman-teman ya. Dan pada saat dibersihkan memang permukaan di dalam ini, di bawah motherboard dan lain-lain ini penuh dengan debu. Dan juga karena penuh dengan debu, jadi saya bersihkan dahulu dengan tisu ya. Kalau nggak gitu nanti kotorannya bakal makin menumpuk teman-teman. Nah, sayang sekali video saat membongkarnya itu nggak ke-record gitu teman-teman. Nah, jadi kita hanya punya video saat laptop ini dibersihkan. Kondisinya sudah mulai membaik ya saat dibersihkan dengan tisu. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan menggunakan semprotan angin ya. Pokoknya angin ya. Kalau saya sih pakai pompa-pompa balon aja ya teman-teman. Karena dia lebih nggak mengandung air ketimbang angin dari kompresor. Jadi saya cuman bersihin dengan tisu. Tisunya kan tetap ada bakal tercecer gitu ya. Nah, untuk menghilangkan ceceran tisunya ya saya pakai angin ini teman-teman. Jadi hasilnya akan lebih bersih gitu. Nah, jika sudah dibersihkan semuanya, sekarang kita lanjut ke layarnya ya teman-teman. Bisa kita lihat layarnya juga lumayan kotor. Jadi di sini saya tetap menggunakan tisu, walaupun seharusnya kalau ada kain microfiber atau yang lebih halus, gunakan kain yang lebih halus teman-teman. Tapi karena di sini memang kondisi laptopnya itu sebenarnya sudah terlalu usang ya, sudah terlalu tua, jadi memang juga sudah banyak gores-goresan. Saya bersihkan dengan celing dan tisu saja teman-teman. Ingat harus pelan-pelan banget. Kalau kita terlalu kencang, nanti takutnya akan merusak dari monitornya ini alias LCD-nya ini. Jadi sebaiknya lakukan saja dengan pelan-pelan, maka hasilnya juga akan baik-baik saja teman-teman. Nah, setelah sudah bersih, kita akan beralih ke motherboardnya ya teman-teman alias papan induknya. Papan induknya ini biasa terdapat RAM dan heatsink untuk prosesornya. Jadi itu kita harus cek ya teman-teman ya. Selain bersih, kita juga harus pastikan bahwa RAM-nya juga pin-nya itu bersih, serta si pasta prosesornya itu juga harus dipastikan tidak keringnya. Takutnya kalau kering nanti bakal merusak dari prosesornya, karena prosesornya tidak tersalurkan dengan baik panas alias atau heat-nya teman-teman. Itu sangat tidak kita inginkan ya, karena dapat menyebabkan laptopnya nanti overheat teman-teman. Nah ini dia sudah ada motherboardnya, bisa kita lihat ya kan. Nah di sini kita akan mulai untuk membersihkan RAM-nya teman-teman. Nah untuk membersihkan RAM sama seperti cara kita biasanya, kita hanya perlu menyiapkan penghapus dan kuas saja teman-teman. Kita ambil RAM-nya, kita gosokkan penghapus pada bagian pin alias yang berwarna kuning keemasan ini ya teman-teman ya. Kita gosokkan saja untuk menghilangkan debunya. Nah nanti kalau sudah menggumpal-gumpal penghapusnya,
Kita bisa buang kotoran dari penghapus itu dengan kuasnya ya teman-teman, agar tidak mengganggu saat pemasangan nanti. Kemudian, papan induk atau motherboardnya ini kita kuas-kuas ringan saja ya, karena tidak terlalu kotor teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuka heatsink dari, ini harusnya prosesornya ya teman-teman ya, karena cuma satu ini aja, heatsink yang ada pada motherboard ini. Dan juga ini tidak ada VGA tambahan, jadi saya asumsikan yang saya buka ini adalah heatsinknya teman-teman. Baik, di sini sudah terlihat bahwa ini beneran heatsink ya. Nah, itu ada pastanya yang sudah sangat-sangat kering teman-teman, dan dapat dipastikan ini sudah tidak dapat menyalurkan panas secara optimal lagi ya. Nah, kemudian kita akan bersihkan dengan tisu saja. Kita lap pelan-pelan, karena kalau kita pakai cairan lain takutnya membuat motherboard ini menjadi konslet teman-teman. Jadi pelan-pelan saja pakai tisunya, dan pastikan lapisan-lapisan yang abu-abu ini alias pasta yang sudah kering ini agar terbersihkan secara maksimal. Ingat teman-teman, kita harus membersihkannya secara perlahan, bersih, dan tidak terlalu menggores ya. Karena sifatnya tisu ini jika kita gunakan dengan sangat keras, dia akan robek dan malah menjadi tertinggal ke motherboard atau permukaan yang kita bersihkan. Jadi sebaiknya pelan-pelan saja. Jangan kasar-kasar teman-teman, ingat ini hardware dan tidak boleh dikasari ya. Nanti kalau dia rusak, kita akan repot teman-teman. Nah, di sini karena sudah bersih, kita akan mengaplikasikan pasta baru, yaitu mereknya adalah GD007 ya teman-teman ya. Untuk mengaplikasikannya cukup mudah, kita hanya perlu menggariskan saja seperti biasa di atas yang mengkilap itu teman-teman. Jadi berikan secukupnya saja, yang penting nanti dia bisa tertutupi secara optimal. Jangan kelebihan karena hanya akan membuang-buang dan malah bisa berpotensi merusak kalau dia malah sampai ke PCB-nya ya. Bisa bikin konslet juga sih kadang-kadang. Baik teman-teman, jika sudah diaplikasikan sesuai ketentuan, maka kita akan pasangkan kembali ini heatsink lamanya. Kalau nggak dipasang nanti bakal repot ya teman-teman. Jadi kita pasangkan saja. Ini bautnya cuma ada 4 kok. Jadi kita nggak mungkin salah. Kita tinggal baut, pasang sudah. Maka saat dinyalakan dan dipasang nanti, heatsinknya sudah berjalan secara normal sesuai fungsinya ya. Tidak lupa juga teman-teman, kita harus pasangkan kembali RAM yang sudah kita bersihkan tadi ke dalam motherboardnya ya. Silakan pasang ke slot RAM-nya. Setelahnya kita akan memasang seluruh komponen. Nah, setelah tadi sudah kita pasang semuanya teman-teman, sekarang kita akan coba nyalakan tanpa dibaut dan diceklekin terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kita harus mastiin nih antara keyboard, touchpad itu berfungsi atau enggak. Kalau layar ini kan udah kelihatan berfungsi ya. Nah, kita pastikan dulu
si touchpad dan keyboard ini berfungsi dengan selayaknya ya. Jangan sampai saat kita sudah baut, kita baru sadar, oh touchpadnya error gitu ya kan. Itu sangat menyusahkan kita teman-teman. Nah, ternyata setelah nyala teman-teman, si kabel fleksibel dari touchpad ini sepertinya kurang pas gitu. Jadi menyebabkan touchpadnya tidak bisa digunakan. Maka dari itu kita akan coba untuk mematikan dan memasang kembali kabel fleksibelnya ya teman-teman. Nah, ini kita angkat sedikit ya kan, karena tadi belum kita baut dan kita ceklek, maka akan sangat mudah untuk mengeceknya. Kita hanya perlu melepas dan memasang kembali kabel fleksibel dari touchpadnya ya teman-teman. Nah, karena saya sudah merasa cukup untuk kabel fleksibel dari touchpadnya dan saya sudah yakin ini terhubung, maka kita akan pasang saja baut dan kita ceklekin itu casingnya ya, agar tidak kelonggar dan tidak melayat-layat ya teman-teman. Nah, terakhir kita tunggu ini menyala dan kita akan coba touchpadnya ya teman-teman ya. Tapi saya rasa ini akan berfungsi dengan normal ya. Karena kalau ini nggak normal, nggak ngerti lagi saya. Nah, ini sudah menyala dan alhamdulillah teman-teman, saat kita coba touchpadnya berfungsi mana mestinya, tidak seperti sebelumnya ya. Jadi ya, alhamdulillah teman-teman dan seperti itu saja karena laptopnya sudah berfungsi dengan normal. Saya akhiri video ini. Terima kasih teman-teman. Tetap dukung saya dan jangan lupa untuk subscribe ya.